penanganan COVID-19, saya akan menyampaikan hasil pantauan pemerintah terkait Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Pada hari pelaksanaan Pilkada kemarin, Menko Polhukam melakukan kunjungan ke Satgas Pusat dalam rangka melakukan pemantauan virtual terhadap pelaksanaan Pilkada bersama dengan Ketua Satuan Tugas. Selain memantau data real-time dari 309 kabupaten kota yang mengadakan Pilkada, Satgas menerima laporan langsung dari perwakilan daerah, yaitu Sulawesi Utara, Papua, dan Bali. Hasil pantauan menunjukkan Pilkada serentak kemarin berjalan relatif terkendali baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun terkait dengan protokol kesehatan. Selama 2 bulan terakhir, kami melakukan pemantauan menggunakan sistem monitoring BLC perubahan perilaku kepada 164,5 juta masyarakat dengan 42,4 juta jumlah titik pemantauan yang tersebar di 512 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia. Rangkaian Pilkada masih terus berlangsung sampai pada saat pengumuman resmi dari KPU terkait hasil dari pemilihan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Satgas di daerah untuk terus melakukan penegakan disiplin secara konsisten dan tanpa pandang bulu kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, khususnya pada rangkaian Pilkada yang masih akan berlangsung. Dapat dilihat dari foto-foto di layar, protokol kesehatan dalam tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan cukup baik. Ternyata mayoritas masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada berhasil menerapkan 3M yang merupakan modal utama kita semua dalam beraktivitas dan menekan penularan. Ini perlu diapresiasi. Berdasarkan pemantauan dari Sistem Monitoring Perubahan Perilaku BLC, dari 32 provinsi yang melingkupi 309 kabupaten kota, bahwa telah sebanyak 178.039 orang yang ditegur. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata kepatuhan individu memakai masker di area TPS sebesar 95,96%. Sedangkan rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 90,71%. Di lain pihak, hasil pantauan menunjukkan kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, disinfektan, petugas pengawas penerapan protokol kesehatan masih rendah, yaitu di bawah 50%. Hal ini sangat kami sayangkan, terlebih mengingat tingginya kepatuhan pemilih saat Pilkada. Perlu diingat, masih terdapat tahapan-tahapan lainnya pasca pemungutan suara seperti rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan pemenang oleh KPU, dan pelantikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara Pilkada serentak, dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusivitas Pilkada serentak yang sudah berjalan dengan baik sampai seluruh rangkaian Pilkada tuntas. Saya ingatkan bahwa masyarakat dan juga pasangan calon dilarang untuk melakukan kegiatan pengerahan massa dalam Pilkada merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar. Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga saya meminta kedewasaan dan kebijaksanaannya untuk tidak menyelenggarakan acara yang berpotensi memicu kerumunan apapun alasannya. Dalam kesempatan ini, saya juga meminta kepada Satgas daerah
untuk melanjutkan penegakan disiplin terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa kasus aktif di tingkat nasional mengalami peningkatan. Per tanggal 6 Desember 2020, persentase kasus aktif nasional berada pada 14,46% atau naik 1,05% dibandingkan minggu sebelumnya. Ini tentunya bukan kabar yang baik. Peningkatan kasus aktif di tingkat nasional ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pasien COVID-19 yang saat ini dirawat maupun menjalani isolasi mandiri belum sembuh dari penyakitnya. Lonjakan kasus aktif ini kemungkinan besar disebabkan karena treatment yang diberikan belum berjalan dengan maksimal sehingga mereka yang masih positif COVID-19 masih harus dirawat. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk benar-benar bekerja keras memberikan penanganan yang baik dan sesuai standar kepada para pasien COVID-19 sehingga mereka dapat segera sembuh. Apabila mengalami kendala dalam memberikan penanganan, seperti kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana, segera koordinasikan dengan Satgas Pusat agar segera dapat dicarikan solusinya. Saya juga meminta agar pasien COVID-19 dapat disiplin mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan terkait pengobatan yang dilakukan. Saya juga meminta agar kita semuanya betul-betul tidak lengah di dalam menjalankan protokol kesehatan. Ingat, seluruh tahapan pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan upaya untuk memastikan kesembuhan pasien dari COVID-19. Terkait dengan itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada petugas kesehatan yang sampai sekarang tak kenal lelah memberikan penanganan kepada para pasien. Semoga kita semua dapat menekan laju penularan dan semakin memaksimalkan upaya treatment agar kasus aktif semakin menurun jumlahnya dan meringankan beban petugas kesehatan. Selanjutnya, saya ingin memaparkan terkait peningkatan kasus mingguan berdasarkan provinsi. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Barat mencatatkan peningkatan kenaikan kasus tertinggi, yaitu 3.785 kasus atau 102%, disusul dengan Provinsi Papua yang mencatatkan persentase kenaikan kasus paling tinggi kedua di antara 9 provinsi lainnya dengan kenaikan sebesar 752,2%. Perlu diingat, tingginya kenaikan kasus ini disebabkan oleh masih terjadinya penularan di masyarakat yang disebabkan karena ketidakdisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Saya meminta kepada pimpinan daerah di Provinsi Jawa Tengah, Papua, dan provinsi lainnya yang mencatatkan peningkatan kasus pada minggu ini agar melakukan evaluasi terhadap protokol kesehatan secara menyeluruh. Petakan permasalahan utama yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan segera diperbaiki. Selain itu, tingkatkan juga penegakan disiplin terhadap mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera. Pada kesempatan ini, saya juga mengapresiasi 10 provinsi dengan penurunan kasus tertinggi. Jawa Tengah mencatatkan penurunan tertinggi, yaitu turun 2.100 kasus dalam 1 minggu, disusul oleh DKI Jakarta yang mengalami penurunan sebesar 399 kasus. Namun, perlu hati-hati, DKI Jakarta masih termasuk dalam kasus aktif dan kematian yang tinggi. Menurunnya penambahan kasus mingguan seharusnya menjadi momentum untuk fokus kembali pada treatment atau penanganan kasus yang masih ada saat ini agar segera dapat sembuh dan bisa menurunkan kasus aktif dan kematian. Saya meminta keseriusan pimpinan daerah
untuk bersama-sama mengendalikan kasus ini sehingga angka kenaikan kasus dapat terus ditekan. Ingat, keberhasilan daerah dalam menekan peningkatan kasus juga merupakan kontribusi terhadap pengendalian COVID-19 di tingkat nasional. Dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan testing selama bulan November sampai dengan minggu ini. Tercatat pada minggu pertama Desember 2020, jumlah testing yang dilakukan telah mencapai 96,35% dan data ini merupakan capaian tertinggi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentunya jumlah ini semakin mendekati standar yang ditentukan oleh WHO. Pada prinsipnya, testing dan tracing adalah dua upaya yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan secara linear dengan treatment lanjutan jika diperlukan. Oleh karena itu, masifkan 3T untuk dapat menekan angka kasus dan kematian serta meningkatkan angka kesembuhan nasional. Satgas mengapresiasi peran laboran yang telah bekerja keras dalam melakukan pemeriksaan spesimen tanpa kenal lelah. Satgas juga meminta agar capaian ini tidak membuat kita menjadi lengah. Terus tingkatkan pemeriksaan spesimen sehingga deteksi dini kepada mereka yang positif dapat dilakukan dengan baik. Capaian testing ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam rangka menjaring lebih banyak kasus agar upaya deteksi dini bisa dilakukan demi menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Namun demikian, capaian ini perlu diikuti dengan peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan. Dengan disiplin protokol kesehatan dan testing terus ditingkatkan sampai dengan target WHO, maka laju penularan akan bisa ditekan dan tidak akan ditemukan banyak kasus positif baru. Ini adalah target kita bersama. Selain itu, Satgas kembali meminta pemerintah daerah untuk mengatur ulang jumlah laboran dan jam kerja atau shift mereka sehingga upaya pemeriksaan terhadap spesimen dapat berjalan dengan efektif. Segera koordinasikan dengan pemerintah pusat jika ditemukan kendala yang tidak bisa diselesaikan terkait pemeriksaan spesimen. Perlu diingat, tujuan utama vaksinasi di masa pandemi adalah terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity, meskipun vaksinasi pada individu itu menciptakan kekebalan pada individu tersebut. Terciptanya herd immunity merupakan hal yang penting karena terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak dapat memperoleh vaksin karena alasan tertentu. Oleh karena itu, untuk mencapai kekebalan kelompok atau komunitas ini, prinsip gotong royong merupakan hal yang utama. Kekebalan komunitas dapat dicapai apabila masyarakat yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi, sehingga dengan jumlah yang memadai, maka akan tercipta herd immunity sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang tidak dapat divaksinasi. Selanjutnya, masyarakat juga perlu mengetahui berbagai kriteria ideal terkait dengan vaksin yang berkualitas. Kriteria-kriteria tersebut antara lain efikasi dan efektivitas. Kedua aspek ini memiliki peran untuk mengukur manfaat vaksin dalam pengendalian terhadap COVID-19. Pertama, ialah aspek efikasi, yaitu besar kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan di kondisi ideal dan terkontrol. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji klinis vaksin di laboratorium yang dilakukan kepada populasi dalam jumlah yang terbatas. Kedua adalah efektivitas, yaitu penilaian kemampuan vaksin melindungi masyarakat secara luas yang masyarakat tersebut adalah heterogen. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas vaksin, antara lain faktor pertama ialah faktor penerima vaksin seperti usia, komorbid, riwayat infeksi sebelumnya, serta jangka waktu semenjak vaksinasi dilakukan. Faktor kedua adalah faktor karakteristik dari vaksin tersebut, seperti jenis vaksin,
active atau inactivated, komposisi vaksin, dan juga cara penyuntikannya. Faktor ketiga adalah kecocokan strain pada vaksin dengan strain pada virus yang beredar di masyarakat. Untuk dapat mengetahui aspek efektivitas vaksin, maka perlu adanya data surveillance untuk melihat perkembangan kasus serta memantau dampaknya. Data imunisasi untuk melihat cakupan imunisasinya, dan data klinis individu pendukung untuk melihat aspek lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan individu. Sedangkan terkait dengan efisiensi vaksin, maka kita dapat melihat bagaimana sebuah pembelajaran vaksin dapat mencegah pengeluaran biaya kesehatan yang lain untuk menangani orang yang sakit akibat penyakit tersebut. Selain kedua aspek ini, terdapat berbagai pertimbangan lain yang sedang dilakukan pemerintah untuk memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu mengakhiri pandemi COVID-19. Dalam menyelesaikan pandemi, ada beberapa faktor yang sama pentingnya dengan vaksin. Hal ini tergambarkan pada ilustrasi yang bisa kita lihat bersama bahwa layaknya jajaran lapisan keju yang berlubang, maka satu sama lain lapisan saling menutupi lubang pada lapisan keju di depan maupun di belakangnya, atau sering disebut dengan Swiss cheese model. Hal ini bisa kita lihat bahwa kita perlu ingat bahwa satu upaya pengendalian COVID-19 saja tidak akan cukup efektif jika tidak disertai upaya lainnya yang menutup kekurangan masing-masing dan saling melengkapi. Misalnya, penerapan protokol kesehatan 3M yang hanya mengindahkan satu aspek saja, ataupun upaya 3T yang hanya memasifkan pada satu upaya saja, akan menghasilkan perkembangan penanganan dan pengendalian COVID-19 yang kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama baik dari setiap masyarakat untuk bersungguh-sungguh mengendalikan COVID-19. Langkah vaksinasi di tingkat nasional harus tetap diikuti dengan kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Ingat, vaksinasi akan berjalan dengan efektif apabila kita secara disiplin menjalankan protokol kesehatan. Demikian konferensi pers pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilahkan apabila ada pertanyaan dari media. Terima kasih Prof. Ada 3 pertanyaan dari media pada hari ini. Yang pertama dari Rahmat Fauzan, Bisnis Indonesia. Bagaimana penentuan daerah prioritas penerima vaksin di Indonesia? Lalu bagaimana susunan porsi pembagian vaksinnya nanti? Dan bagaimana mekanisme distribusinya saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bisnis Indonesia. Seperti yang telah disampaikan Bapak Menteri Kesehatan, bahwa sistem distribusi vaksin akan dikelola dengan dashboard data yang terintegrasi dari KPCPEN, di mana Kementerian Kesehatan juga termasuk di dalam KPCPEN tersebut. Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi. Pemerintah dalam hal ini KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, Bio Farma, maupun pihak-pihak terkait lainnya, ini sedang berkoordinasi secara intensif untuk memastikan proses pendistribusiannya yang profesional, tepat sasaran, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Informasi-informasi lain yang lebih teknis seperti porsi dan wilayah pembagian akan kami sampaikan kemudian setelah tahap-tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang kedua dari CNN, apakah sejauh ini Satgas telah mengantongi bahan evaluasi pilkada kemarin ya? Terima kasih. Terima kasih pada CNN. Berdasarkan data yang saya paparkan sebelumnya, bahwa kecenderungan kepatuhan individu dalam menjalani protokol kesehatan di TPS, baik memakai masker maupun menjaga jarak, ini cenderung tinggi, yaitu di atas 90%. Namun, berdasarkan pemantauan kepatuhan TPS, bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan protokol kesehatan masih belum maksimal, yaitu di bawah 50%.
masih rendahnya kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan tentunya sangat disayangkan, mengingat hal ini sudah diatur di dalam PKPU. Saya meminta agar temuan ini segera dievaluasi secara menyeluruh oleh penyelenggara pemilu. Perlu diingat, masih terdapat tahapan-tahapan lainnya yang akan diselenggarakan pasca pemungutan suara seperti rekapitulasi hasil dan penetapan pemenang Pilkada serentak 2020. Saya berharap agar pada tahapan selanjutnya sarana dan prasarana penunjang dapat disediakan sebagai langkah antisipasi pencegahan penularan COVID-19. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Supriyatin Merdeka.com. Pakar kesehatan meminta pemerintah melakukan rem darurat nasional untuk menekan laju penularan kasus COVID-19. Bagaimana tanggapan pemerintah? Terima kasih. Terima kasih pada Merdeka.com. Pemberlakuan PSBB yang ketat ini perlu menjadi pertimbangan baik pemerintah pusat dan daerah dengan prinsip tahapan pembukaan dan penutupan sektor saat pandemi. Perlu diingat, walaupun pada esensinya kasus COVID-19 merupakan permasalahan kesehatan, namun dampaknya dirasakan terhadap berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil dengan harus menggunakan pendekatan multisektor dan memperhatikan berbagai aspek lainnya. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari media. Dengan demikian kami akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.